Shalom, selamat pagi Sobat STTI Yogyakarta. Hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan pagi. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Karena setiap hari kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu akan menuntun kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Pelayanan kami hari ini, misi kami hari ini, boleh menggenapi rencana-Mu yang besar Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, renungan pagi hari ini, saya akan ambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22, sampai ayatnya yang ke-25. Dikatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Nah saudara, Ratapan pasal 3 itu adalah ratapan tentang pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saya beri judul renungan pagi hari ini adalah harapan di balik kehancuran. Nah saudara, kitab Ratapan itu terdiri dari 5 pasal. Nah 5 pasal itu, pasal pertama menceritakan tentang keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Yerusalem yang tadinya tempat yang ramai, tempat yang megah, menjadi pusat peribadahan bagi orang percaya, bagi umat Tuhan waktu itu. Namun karena mereka memberontak kepada Allah, akhirnya mereka dikuasai oleh Babel dan menjadi kota yang sunyi sepi karena penduduknya diangkut ke pembuangan. Kemudian di pasal 2 itu menjelaskan betapa Tuhan murka kepada Sion, kepada umat pilihannya oleh sebab mereka berdosa di hadapannya. Lalu pasal 3 yang kita baca itu berisi tentang penghiburan di dalam penderitaan atau pengharapan di dalam penderitaan. Lalu pasal keempat, sengsara Sion yang dahsyat. Dan pasal yang kelima, doa supaya Tuhan memulihkan. Nah, banyak ahli berkata bahwa pasal 3 ini sebetulnya adalah sentral daripada keseluruhan kitab Ratapan. Nah, kalau kita lihat pasal 3, saudaraku, ayat 1-24 itu kalau kita baca itu tentang keluhan penulis. Dia berkata, akulah yang melihat sengsara yang disebabkan cambuk murkanya, cambuk murka Tuhan. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Nah saudara, seringkali kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menjawab doa. Akan tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Dia juga Allah yang memegang teguh kebenaran. Dia juga Allah yang mendisiplin kita umatnya. Nah dalam hal ini, kalau kita lihat di pasal 1-24, umat Tuhan harus menderita bukan karena musuh mereka. Memang yang menjadi alat untuk Tuhan murka adalah musuh-musuh mereka. Tapi sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan mereka itu adalah tangan Tuhan sendiri. Mungkin kita di masa sekarang merasa aneh karena kita seringkali mengenal Tuhan sebagai sosok yang selalu baik, selalu menyenangkan. Tapi di sini kita belajar ada sisi yang lain daripada Tuhan. Dia Allah yang juga menghukum apabila kita umatnya, kita anak-anaknya
berbuat dosa di hadapannya. Nah, umat Tuhan waktu itu harus menanggung penghukuman yang sedemikian mengerikan. Penghukuman yang sedemikian menghancurkan. Mereka harus menanggung malu di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Mereka yang tadinya umat perjanjian, mereka yang tadinya dipilih oleh Tuhan, mereka yang tadinya disertai oleh Tuhan. Sekarang Sion, Yerusalem menjadi tempat yang sunyi sepi, menjadi reruntuhan, menjadi tempat yang ditinggalkan. Seolah-olah Tuhan juga meninggalkan mereka. Seolah-olah mereka bukan lagi umat pilihan. Nah, dalam hidup kita, terkadang kesulitan yang kita alami bukan salah orang lain. Terkadang kesulitan yang kita alami adalah sebagai buah dari dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita hidup di dalam kesusahan yang bukan karena penyebabnya orang lain, jangan-jangan diri kita lah sendiri yang membuat kita ada dalam kesulitan yang seperti kita alami saat ini. Saudara mengalami berbagai macam penderitaan. Kita mengalami berbagai macam penurunan di segala bidang. Yang tadinya semua baik-baik saja, yang semuanya lancar-lancar dan indah-indah saja. Tiba-tiba kita mengalami keruntuhan, kehancuran, bahkan seolah-olah habis tidak bersisa. Nah, coba tilik hidup kita. Jangan-jangan kita mengalami semua ini bukan karena kita sedang dibentuk, tapi karena kita menjatuhkan diri kita di dalam dosa. Karena kita sengaja melanggar, karena kita sengaja memberontak, sehingga akhirnya kita harus mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Akan tetapi, di bagian kitab ini di ayat 25 sampai 39, di situ kita juga diajari bagaimana jika kita sudah terlanjur bersalah di hadapan Tuhan, kita bisa punya sikap yang benar untuk kita boleh mengalami pemulihan dan menerima pengharapan di dalam Tuhan. Ayat 25, 24, 25 tadi dikatakan seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bahkan di ayat ke-22, 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Jadi saudaraku, penulis tadinya berpikir semua sudah terlambat, tidak ada lagi harapan karena dia dan bangsanya sudah berdosa dan menerima penghukuman daripada Tuhan. Namun kebenarannya, kemudian dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya karakter. Dia adalah Allah yang tetap, Allah yang baik. Ketika ia dan bangsanya mau berharap kepada Tuhan, ketika ia dan bangsanya tidak mengandalkan bangsa-bangsa lain sebagai solusi, tapi mereka bertekuk lutut, mereka bertobat, mereka mengaku salah, mereka berharap kepada Allah, maka ada pengharapan, maka ada pemulihan di dalam Tuhan, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang lalu berlalu, tapi Tuhan selalu punya kasih yang baru buat setiap kita. Dan Tuhan adalah Allah yang layak diharapkan. Jadi penulis kitab ini, yaitu Yeremia, betul-betul mengenal Allah. Betul-betul mengenal polanya Allah. Bahwa sekalipun satu sisi kadang Allah begitu murka, begitu marah akan dosa umatnya. Tapi di sisi lain dia juga Allah yang selalu punya kasih, selalu berkenan mengampuni kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Dan disitulah datang pemulihan. Nah saudaraku, kalau hari ini kita juga terpuruk karena kesalahan yang kita buat, marilah kita jangan berharap kepada pertolongan manusia yang terbatas. Marilah kita juga jangan terus menghancurkan, menyesali diri sendiri karena itu tidak membawa kebaikan. Tapi marilah kita bertobat, berbalik kepada Allah, dan kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita. Marilah kita berharap sungguh-sungguh pada kasih setia Tuhan. Bahwa Dia berkenan mengampuni kita, Dia juga berkenan memulihkan kita, Dia juga berkenan memberikan pengharapan yang baru. Hanya Allah lah yang sanggup memulihkan kita. Hanya Allah lah yang sanggup memberikan pengharapan yang baru. Itu sebabnya berharap pada Allah. Lalu ayat 40 sampai ayat 47 itu berisi tentang pengakuan dosa.
Nah, sebagian orang Kristen, mereka hanya bertobat. Mereka hanya, Tuhan saya bersalah. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengakui dosa dan berbalik dari dosanya. Tapi di sini ayat 40-47 itu mereka mengakui dosa mereka, bahkan tidak hanya sendiri tapi secara bersama-sama. Lalu ayat 48-66 itu akhirnya seluruh bangsa mereka meratap, mereka bertobat, saudaraku. Nah, hari ini memberi pelajaran buat kita. Seringkali kita sadar kesalahan, tapi kita tidak meratap dalam pertobatan. Mari kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita dan kita berbalik meninggalkannya. Bukan cuma, aduh Tuhan saya berdosa, tapi tetap dilakukan. Aduh Tuhan ampuni saya, tapi terus dilakukan. Tapi mari hari ini kita sungguh-sungguh merendahkan hati, kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh bertobat. Artinya meninggalkan dosa kita, meninggalkan kebiasaan kita yang salah, meninggalkan pola-pola kita yang salah. Sehingga di balik kehancuran ada pengharapan. Di balik kehancuran yang kita alami kalau kita bersandar pada Tuhan akan ada pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan, bisa jadi saat ini kami ada di dalam lembah kekelaman. Boleh jadi apa yang kami alami dalam hidup kami hari-hari ini seperti yang dialami oleh Yeremia pada waktu itu dan juga oleh umat pilihan Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menyadari dosa kami. Kami menyesali dosa kami. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui dosa kami, Tuhan. Hari ini kami tidak mau bersandar pada yang lain. Hari ini kami tidak mau menyembah Allah-Allah yang lain. Bisa jadi itu benda, bisa jadi karir, kesibukan, bisa jadi itu prestasi kami dan yang lainnya. Tapi hari ini kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pemulihan dan pertobatan kami itu boleh membawa kami menjadi alat misi Tuhan. Sehingga melalui pertobatan kami, orang-orang di keluarga, orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami yang masih ada di luar sana juga boleh ikut bertobat, juga boleh ikut mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami punya hidup yang baru, punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ampuni kami hari ini Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kami hidup yang baru, lembaran yang baru, hari yang baru, sehingga hidup kami yang kemudian menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami siap menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam 111.